Jangan skip video ini jika rekan masih bingung bagaimana cara membuat surat lamaran dan surat pernyataan 12 poin untuk formasi penjaga tahanan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023. Tanpa lama-lama, simak videonya. Baik rekan, ini merupakan format dari surat lamaran formasi SLTA atau formasi penjaga tahanan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023. Sebelum rekan menulis surat lamaran ini, hal yang perlu rekan perhatikan yaitu yang pertama, jangan sesekali rekan mengubah jenis font yang ada di surat lamaran ini. Yang kedua, jangan mengubah ukuran font dari surat lamaran ini. Kemudian, rekan jangan mengubah isi dari surat lamaran ini ya rekan. Nah, seperti itu. Ada 3 hal yang perlu rekan perhatikan. Nah, bagaimana cara menulisnya? Nah, baik rekan. Nah, di sini saya sudah membuatkan cara pengisian atau contoh pengisian dari surat lamaran formasi SLTA. Yang pertama perlu rekan perhatikan yaitu di pojok kiri atas terdapat kolom format surat lamaran CPNS kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Itu dibiarkan ya rekan, jangan dihapus. Nah, kemudian kita melihat di pojok kanan atas yaitu tempat dan penulisan surat lamaran. Untuk tempat ini itu setingkat kabupaten dan kota ya rekan sesuai dengan domisili rekan ambil. Contohnya saya dari Bangli, makanya saya menggunakan tingkat Kabupaten Bangli. Kalau dari Denpasar bisa menggunakan kota Denpasar. Dan khusus untuk tanggal surat lamaran, ini yang perlu diperhatikan yaitu tanggalnya ini harus sesuai dengan tanggal kita submit berkas ya rekan. Contoh, saya ingin submit berkas di website SSCSN tanggal 30 September, maka saya menggunakan 30 September. Seperti itu ya rekan. Nah, kemudian untuk tujuan surat yaitu yang terhormat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta itu tidak perlu dirubah ya rekan, dibiarkan. Nah, kemudian untuk pengisian nama itu merupakan nama lengkap yang rekan punya ya rekan sesuai dengan identitas yang rekan punyai sesuai dengan nama yang terdaftar di akun website SSCSN. Jangan ada yang disingkat, harus nama jelas. Kemudian tempat atau tanggal lahir itu sesuaikan juga dengan identitas yang rekan punyai, harus jelas dan tidak boleh berbeda dari di akun SSCSN. Kemudian jenis kelamin, jika rekan memang jenis kelamin pria itu bisa menggunakan pria dan wanita bisa menggunakan wanita. Kemudian pendidikan. Nah, untuk pendidikan, jika rekan memang lulusan SMA itu mengetik SMA. Kalau rekan jurusan SMK bisa mengetik SMK, kalau MA juga bisa MA. Nah, untuk tanda kurung jurusan, jika rekan SMA IPS maka tulis IPS, kalau IPA IPA, kalau SMK menyesuaikan dengan jurusan, kalau MA juga menyesuaikan dengan jurusan. Nah, untuk paket C itu bisa menuliskan paket C untuk di pendidikan. Kemudian untuk jabatan yang dilamar itu penjaga tahanan. Jenis kebutuhan umum kalau rekan memang formasi umum. Jika rekan memang dari putra putri Papua Barat itu bisa mengetik khusus putra putri dan Papua Barat. Nah, yang dimaksud dengan jenis kebutuhannya itu yaitu yang ini rekan. Jika rekan memang formasi umum, jenis kebutuhannya itu bisa menghapus khusus putra putri dan Papua Barat. Jika rekan memang dari kebutuhan khusus putra putri Papua dan Papua Barat itu bisa menghapus di bagian umumnya seperti itu. Nah, kemudian untuk alamat ini rekan tulis sesuai dengan alamat domisili rekan punya. Biasanya jika rekan memang dari domisili itu sesuaikan di KTP atau identitas yang lainnya. Jika rekan memang di luar domisili mendaftar itu sesuaikan dengan surat domisili rekan. Kemudian nomor telepon atau handphone ini sesuaikan dengan nomor telepon atau handphone yang rekan daftarkan di website akun SSCSN. Kemudian email juga sesuaikan dengan email yang rekan daftarkan di website SSCSN. Nah, kemudian untuk isi dari poin 1 sampai 10 ini jangan dirubah ya rekan, ditetapkan, jangan dirubah sedikit pun, harus sesuai dengan format yang telah ada. Kemudian di tempat bubuhan tanda tangan hormat saya. Nah, di sini sebelumnya kan ada di tanda tangan ini nama lengkap. Ini bisa dihapus di tanda tangani, ditulis nama lengkap yang rekan sesuai yang ada di atas. Kemudian untuk kolom e-materai, jika rekan bisa menggesernya, bisa menggeser ke sebelah kiri karena nanti untuk e-materai tidak diperbolehkan menyentuh dari tanda tangan.
Nah, seperti itu ya rekan, penulisan atau pengisian dari surat lamaran SLTA. Kemudian kita belajar di surat pernyataan 12 poin. Baik rekan, ini merupakan format surat pernyataan CPNS 12 poin. Jadi rekan, seperti surat lamaran bisa download di website csn.kemenkumham.go.id. Kemudian hal yang perlu perhatikan yaitu jangan sesekali merubah dari format surat pernyataan ini, baik itu dari segi font, kemudian ukuran font dan sebagainya harus sama seperti ini ya rekan. Nah, baik rekan, ini merupakan contoh pengisian dari surat pernyataan CPNS 12 poin yang telah saya buatkan. Seperti biasa, kita melihat di pojok kiri atas terdapat kolom format surat pernyataan CPNS. Itu dibiarkan ya rekan, jangan dihapus. Nah, kemudian di pengisian identitas, itu yang pertama nama. Ini namanya harus nama jelas ya rekan, jangan disingkat. Sesuaikan dengan nama yang ada di surat lamaran dan di website SSCSN. Kemudian nomor induk kependudukan atau NIK sesuaikan juga di identitas KTP rekan dan di website SSCSN. Kemudian alamat sesuaikan dengan alamat domisili yang rekan lamar. Sesuaikan juga di surat lamaran dan website SSCSN. Untuk jenjang pendidikan, jika rekan memang lulusan SMA bisa tulis SMA, kalau lulusan SMK bisa lulus SMK, dan jika MA dan sebagainya. Untuk program studi, ini jurusan jika rekan memang SMA IPS bisa tulis IPS, IPA IPA, dan SMK sesuaikan dengan jurusan di SMK. Kemudian jabatan yang dilamar itu ditulis penjaga tahanan. Sesuaikan juga di surat lamaran. Untuk nomor telepon atau handphone sesuaikan juga yang ada di surat lamaran dan nomor telepon yang rekan daftarkan di website SSCSN. Jangan sampai ada perubahan satu angka pun. Kemudian untuk alamat email juga sesuaikan di website SSCSN serta di surat lamaran. Nah, hal yang perlu perhatikan selanjutnya yaitu untuk nilai 12 poin ini jangan sesekali dirubah satu kata patah pun, jangan dirubah ya rekan, harus sesuai dengan format yang telah dibuatkan di csn.kemenkumham.go.id. Intinya jangan dihapus rekan. Nah, kita melihat di pojok kanan bawah untuk di tempat tanda tangan, untuk tempat penulisan surat pernyataan yaitu sesuaikan juga dengan surat lamaran. Jika di surat lamaran memang kabupatennya Bangli, ditulis Bangli. Kalau kabupatennya Badung, tulis Badung. Atau kota Jakarta bisa tulis Jakarta. Kemudian untuk tanggal pengisian surat pernyataan sesuaikan juga di surat lamaran yaitu 30 September 2023. Kemudian yang membuat pernyataan di bawahnya sebelumnya terdapat ditandatangani dan nama lengkap itu bisa dihapus, ditulis dengan nama lengkap sesuai dengan di surat pernyataan. Kemudian untuk kolom materai seperti di surat lamaran bisa digeser ya rekan, digeser ke kiri sedikit agar nanti pada saat membubuhi tantangan tidak mengenai materai. Seperti itu ya rekan. Nah, cukup sekian ya rekan penjelasan singkat mengenai pengisian dari surat pernyataan dan surat lamaran dari formasi SLTA Penjaga Tahanan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, selanjutnya untuk jika rekan sudah menyelesaikan pengisian dari surat lamaran sama pernyataan 12 poin, ini sebaiknya cek kembali surat yang telah rekan buat agar tidak ada kesalahan sedikit pun. Nah, jika sudah benar, baru rekan print, kemudian bubuhi tanda tangan. Setelah itu scan. Nah, setelah scan di-upload di website SSCSN. Nah, di website SSCSN itulah di bagian upload dokumen terdapat kolom e-materai. Jadi jika rekan sudah mendaftar e-materai bisa langsung bubuhi e-materai sesuai dengan dokumen yang berlaku. Jadi untuk formasi penjaga tahanan tahun 2023 ini terdapat 2 e-materai. Jadi rekan harus membeli 2 e-materai rekan, jangan satu materai digunakan 2 dokumen. Itu tidak bisa. Itu dipastikan rekan tidak bisa lolos. Jadi cukup sekian ya rekan, semoga bisa membantu apa yang saya jelaskan pada hari ini dan rekan bisa lolos CPNS Kemenkumham tahun 2023 khususnya formasi penjaga tahanan. Akhir kata saya tutup dengan semangat berjuang CSN.